warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada jemaah hadirin, para tuan dan guru yang sudah kami angkat masing-masing, semuanya akan mendengarkan, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, juga kaum ibu yang dimuliakan, yang hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon rahmat dan hidayahnya. Malam hari ini masih diberikan kesempatan kita untuk saling silaturahmi dengan majelis jamaah majelis kasih sayang yang sudah berapa tahun Pak? Satu tahun Pak? Di sini jalan setahun ini ya. Yang mudah-mudahan antara jamaah dari majelis hidayah ini yang berkeberatan dan berdampingan dalam masyarakat kita di Allah makmur dengan jaga yaitu mendapatkan keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah salawat dan salam dihadiahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghafalnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Tentunya pula salam ta'zim dan hormat kita kepada seluruh para ulama, para guru kita, para masyayikh kita yang sudah menyampaikan agama Islam itu hingga sampai kepada diri kita, dan kita bisa mengamalkan mana yang benar, mana yang salah, dan juga tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dan tentunya dalam beragama ini bukan hanya rukun Islam saja yang perlu kita dalami, itu tentang syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tentunya itu menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk berpikir. Salah satunya adalah diajarkan yang satu sujud al-hidayah ini. Dan untuk saya sendiri Pak, mohon maaf untuk jamaah majelis zikir al-hidayah ini kurang begitu memahami. Jadi mohon maaf, yang penting sama-sama kita adalah bersatu dengan masyarakat. Tentunya kita harus saling menghormati dan saling menjaga kerukunan kita dengan masyarakat. Seandainya toh ada masyarakat di sini yang ikut dalam majelis zikir al-hidayah ini, kiranya pun diterima oleh para semua kan tentunya. Oleh itu tentunya kita semuanya seandainya dalam perjalanan nanti kita semuanya itu diberikan mungkin hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mana tahu adalah saudara-saudara kita di masyarakat kita ini, mohon untuk dibimbing Pak. Insyaallah ini adalah untuk belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju cara berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sebenarnya kita yang bisa disampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Karom yang guru Muhammad Al-Hakam rahmatullah. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil din. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Qala nabiyina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala utlubul ilmi faridatun faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang kami hormati Tuan Guru Kualian kecil ataupun wakil Kualian kecil Bonai Darussalam yang berhadir di kita yang telah memberikan sambutan tadi. Yang kami hormati tentunya jajaran para tuan-tuan guru Kualian, koordinator yang telah juga berhadir bersama kita pada malam hari ini. Yang kami hormati juga para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat desa Rawamakmur, tempat di mana acara kita ini diselenggarakan. Dan yang kami muliakan tentunya saudara-saudaraku sekalian yang berhadir, hadirin wal hadirat, semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang berhadir pada malam hari ini di sini, pulangnya nanti dari tempat ini Allah lapangkan rezekinya. Amin. Amin. Yang belum dapat jodoh dikasih jodoh. Amin. Amin. Yang udah ada ditambahi. Amin. Nggak konek itu. Marah-marah ibu-ibu tuh. Aja oleh yang merakam. Udah ada masa ditambahi. Ya, maaf ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada? Mana ibu-ibunya? Ibu? Ada sekitar 200 di belakang. 2 orang. Bapak 1000. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pertama tentunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, nikmat, sehingga kita ini bisa ngumpul di pendopo. Nah, jadi ini baru pendoponya Pak, Bu. Pendopo Surau apa nih? Rawamakmur. Nah, ini pendoponya. Insya Allah suraunya kita akan bangun nanti mungkin di daerah belakang. Nah, biar ada halamannya di depan. Kita sudah bisa berkumpul di sini, walaupun dengan segala keterbatasan. Tentunya ini tidak mungkin bisa kita laksanakan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridho dengan acara kita. Amin. Amin. Kemudian daripada itu bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, Allah masukkan kita ke dalam golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang nanti di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatnya. Amin. Mau dapat syafaat, Bapak Ibu? Insyaallah Muhammad. Tinggal lagi kalau mau dapat syafaat, ikut kita bagaimana beliau dulu berjuang membesarkan agama Allah. Karena hari ini Islam secara kuantitas banyak, secara jumlahnya banyak Islam, kuantitasnya. Kalau data BPS terakhir mungkin sekitar 85% penduduk Indonesia ini Islam. Namun secara kualitas Islam itu sudah hilang. Islam itu sudah hilang. Jadi hilang, nilai-nilai Islam itu hilang di tengah-tengah kita. Yang punya, yang mampu, tak lagi mau menolong yang kecil, yang tidak punya, yang tidak mampu. Anak-anak yatim, fakir miskin, yang mereka disayang oleh Rasulullah, yang mereka disayangi oleh Allah, hari ini sudah diabaikan. Jadi nilai-nilai Islam itu mulai hilang. Baik, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pertama izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadus tadi, atau abang kami yang mewakili. Tentu di tengah-tengah kita ini ada jemaah, ada yang kita masyarakat tempatan tentunya. Pertama izinkan kami memperkenalkan diri dulu.
Jadi kalau saya pribadi, kalau nama lengkapnya Usnawi. Detailnya belakang ada, tapi malu kalau dibilang. Nama lengkap itu nama KTP. Tapi kalau di majelis saya kurang dikenal dengan nama lengkap karena sering dipanggil gelarnya. Saya Tuan Guru Maulana Muhammad Al-Hakam. Itu gelarnya. Jadi kalau Guru Hakam, itu insya Allah saya di wilayah sini. Itu dulu. Saya tugasnya ataupun struktur di majelis ini itu saya di Pasir Pangaraian, di surau induk kita, di Surau Mulia panggilnya. Jadi ada strukturnya Pak, ada strukturnya dari surau induk, surau mulia itu di bawahnya ada surau kualian besar, ada surau kualian menengah, ada surau kualian kecil, ada surau kualian muda. Jadi ada di provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dusun dan lain-lain. Nah, ini strukturnya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Begitu Pak? Nah, tak kenal maka tak sayang. Karena majelis ini belum dikenal di wilayah kita ini, di desa kita ini. Tapi insya Allah saya hakul yakin karena jemaahnya juga makin hari makin banyak, sedikit-sedikit udah pada tahu ya Pak ya. Sedikit udah tahu tentang majelis ini. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang rahmati oleh Allah, malam hari ini izinkan kami baik sebagai pribadi maupun mewakili Majelis Zikir Hidayah ini untuk menyampaikan sedikit paparan, yang insya Allah mudah-mudahan nanti bisa menambah hikmah, menambah hasanah pengetahuan bagi kita semua. Jadi begini Pak, Bu, nggak dengar lagi ibu-ibunya, tinggal bapak lagi yang dengar. Biasanya ibu-ibu yang nahan, bapak-bapaknya nggak nahan, ini bapak-bapak yang lagi. Jadi begini, saya sedikit terenyuh tadi dengan doanya Tuan Guru kita tadi. Siapa yang doa? Tuan Guru Bilal. Tuan Guru Maulana Muhammad Bilal. Kenapa terenyuh Tuan Rakam dengar doanya Tuan Guru? Ya, beliau minta kepada Allah agar tempat ini, agar majelis ini di sini nantinya menjadi bagian daripada bangkitnya peradaban Islam ke depan. Ada dengar tadi ya? Beliau minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Kenapa demikian? Karena malam hari ini kita akan berbicara tentang peradaban itu. Kita akan bicara tentang peradaban. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita telah memasuki peradaban. Zaman. Era apa namanya? Era digital. Zaman digital. Kita udah masuk ke era itu. Jadi hari ini kita lebih khawatir ketinggalan handphone di rumah daripada ketinggalan dompet, betul nggak? Terasa nggak itu? Terasa. Lebih khawatir kita ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Kenapa demikian? Karena eranya sudah digital. Iya Pak ya. Eranya udah digital. Semuanya serba digital. Apa yang hari ini nggak digital? Semuanya, makanan udah digital. Kita bisa pesan makanan di marketplace. Nanti sampai ke rumah nasi goreng, mie goreng, apa mau makannya? Mau beras? Nanti dianterin ke rumah. Pesan aja di marketplace. Begitu juga kita pengen pakaian, pengen baju. Kita nggak harus jauh-jauh pergi ke mana supermarket, ke swalayan, ke toko baju, nggak perlu. Dari rumah saja. Tinggal pencet-pencet, nanti bajunya nyampe rumah, betul? Betul. Itu tandanya sudah zaman digital. Jadi sistem pembayaran hari ini dengan digital. GoPay, ada link aja, ada Dana. Pernah pakai? Jadi pembayaran OVO, semuanya sudah digital. Kita ngurus SIM,
pajak, semuanya udah pajak. Pemerintahan, sistemnya government. Jadi kita sudah dihadapkan dengan zaman digital. Inilah peradaban yang dimaksudkan oleh Tuan Guru itu tadi dalam doa. Jadi di zaman digital ini Pak, Bu, banyak yang akan kelaparan. Banyak yang akan kelaparan kalau zaman digital. Kenapa demikian? Karena kita buka toko, kita sewa ruko, kita capek bengkak bayar sewanya, tapi barang kita nggak laku-laku. Bapak-bapak buka baju, bukan buka baju begini ya, maksudnya dagang baju maksudnya. Buka dagang baju, 1 bulan cuma 2 biji yang laku baju. Kenapa? Karena masyarakat udah belinya di Jogja, masyarakat belinya di Jakarta, masyarakat belinya di Bandung. Pakai apa belinya? Shopee bisa, Bukalapak bisa, Tokopedia bisa, Lazada bisa. Pernah pakai? Nah, Itu dia. Kita mau jualan apa kita? Jadi kita kira dagangan kita ini nggak laku karena daya beli masyarakat menurun. Sebenarnya tidak. Tidak Bapak Ibu. Tidak. Kita dagangan kita nggak laku bukan karena daya beli masyarakat menurun. Tapi karena masyarakat ini udah belanja secara digital. Dia beli barang itu di luar. Saya saja beli apa itu namanya? Alat-alat mobil Triton itu di Cina saya beli. Kalau beli ke Medan mahal. Beli di Pekanbaru sampai 750.000. Di Medan harganya juga sama, 750.000. Saya pesan di Cina, cuman 150.000. Sehingga hari ini peradaban itu tak bisa lagi dibendung. Tak bisa kita kondisikan lagi. Perputaran uang di daerah kita ini menguap. Kalau kemarin ada putarannya di daerah kita ini 5 miliar dalam 1 hari. Atau dalam 1 bulan. Hari ini udah nggak ada lagi segitu. Uang itu menguap keluar. Tanpa bisa kita kendalikan. Tanpa bisa kita kendalikan. Hanya sedikit putaran lagi di daerah kita ini. Jadi malam hari ini mau cerita ekonomi apa ini Tuan? Ini perlu dikaitkan. Lanjut. Nah. Jadi malam hari ini kita kaitkan. Apa sih kaitannya? Wirid perdana Majelis Zikir Al-Hidayah di Rawa Makmur ini dengan era digital yang tadi kami sampaikan. Apa kaitannya? Kaitannya adalah pentingnya hari ini satu wadah. Pentingnya hari ini satu komunitas. Di mana kita bisa belajar kepada Allah. Di mana kita punya ladang untuk bercocok tanam. Di mana kita bisa belajar untuk mengambil ilmu. Itu dia kaitan. Jadi Majelis Zikir Hidayah ini apa? Majelis ini adalah sebuah wadah. Sebuah community. Komunitas dia. Yang di dalamnya itu ada tentang mengurus anak yatim, mengurus fakir miskin. Apalagi belajar menegakkan kalimah Allah, kalimah tauhid, la ilaha illallah. Pak, ini tapakur atau ngantuk? Lanjut. Jadi ini yang ingin kami sampaikan, pentingnya sebuah komunitas. Kita tidak berbicara tentang mencari komunitas terbaik, tidak. Tapi komunitas yang bisa menjadikan kita menjadi baik. Banyak komunitas di luar sana, namun belum tentu bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang baik. Betul nggak? Banyak sekali komunitas. Makanya seperti apa yang disampaikan abangda kami tadi itu, kita ini anak muda, orang yang udah paruh baya, yang tua-tua, ngumpulnya di majelis zikir ini.
Tujuannya apa? Ingin belajar menjadi pribadi yang baik. Ingin menjadi pribadi yang baik. Karena perintah Allah memang bukan hanya seperti yang sampaikan abang kami tadi. Bukan hanya rukun Islam itu perintah Allah. Begitu bang. Bukan hanya apa itu syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Tidak. Banyak perintah Allah itu. Sementara jauh dari majelis, di luar komunitas, di luar majelis, apa yang kita bisa buat untuk Allah? Kita tak bisa berbuat apa-apa untuk Allah. Jangankan berbuat untuk Allah, belajar untuk dekat kepada Allah pun payah. Makanya Allah senang. Rasulullah menganjurkan agar kita senantiasa main itu ke Raudatul Jannah namanya. Tahu Raudatul Jannah, Bu? Nah, salah ada jannah-jannahnya ini perempuan biasanya. Oh, enggak lah. Raudatul Jannah itu taman-taman surga Allah. Masjid, musola, apa lagi? Surau, apa lagi? Langgar, menasah, majelis-majelis taklim. Ini adalah Raudatul Jannah. Taman-taman surga Allah. Jadi inilah pentingnya. Jadi di zaman digital ini penting hari ini kalau bisa banyak-banyak ini majelis yang macam ini. Majelis di mana orang bisa belajar kepada Allah. Majelis orang bisa belajar tobat. Kenapa? Tobat sendiri-sendiri payah. Tobat sendiri-sendiri nggak kuat. Tobat sendiri-sendiri banyak lalainya. Makanya kalau bisa banyak-banyak majelis. Yang majelis ini kepada Allah dia. Apakah namanya Al-Hidayah? Apakah namanya Al-Ikhlas? Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Yang penting dia majelis yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang baik. Betul? Betul. Itu dia. Tentu kita miris kalau melihat zaman sekarang. Jangankan anak-anak kita, jangankan cucu-cucu kita besok. Bapak-bapaknya aja udah payah ini dah. Jangan kita cerita ngaji, cerita segala macam. Sholat aja nggak tahu bacaan kan? Sholat nggak tahu bacaan. Kan repot. Kalau kita mau belajar lagi ke pondok pesantren malu kita Pak. Maka insya Allah hari ini sudah ada majelis zikir hidayah. Jadi bapak-bapak yang hari ini masyarakat tempatan, monggo main ke majelis. Pindah ngumpulnya kita di majelis. Mau ngopi, mau makan mie, mau apa kita buat di majelis. Jadi kita bisa beleseng, bisa diskusi, bisa apa namanya lagi. Banyak hal bisa kita buat di majelis. Yang penting orientasinya bisa menjadikan kita pribadi yang baik. Karena kita memang dihadapkan dengan zaman digital itu Pak, Bu. Kita dihadapkan dengan zaman itu hari ini. Zaman digital itu nggak akan terbendung. Yang kaya makin kaya karena dia tahu teknologi. Dia tahu ilmunya. Yang miskin mati. Dulu itu kalau yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu dulu. Kalau sekarang yang kaya makin kaya, miskin mati Pak. Kenapa kok mati? Iya mau berobat udah nggak ada uang lagi habis. Nggak ada uang. Makan aja Pak ya. Gimana mau berobat? Akhirnya apa? Mati lah. Tak dapat pertolongan. Tak cepat dikasih obat namanya. Jadi ini zaman digital. Sudah di depan, sudah di depan mata kita. Bukan kita akan masuk ke sana, kita sudah masuk di sana. Sekarang zamannya zaman digital. Kita nggak mungkin membendung zaman itu. Lantas apa peran kita di zaman itu? Peran kita meluruskan cuma. Kita hanya bisa meluruskan. Kalau kita menolak zaman ini, kita menolak segala digitalisasi, karam kita Pak. Kita punya uang, nggak mau taruh di bank, taruh di bawah apa itu bantal.
Habis dimakan kecoa uang kita. Uang kita nggak mau taruh di bank, kita simpan mama di kandang mesin genset itu. Habis dimakan tikus. Betul? Nah, jadi digitalisasi itu nggak bisa dibendung. Inilah pentingnya peran majelis. Kita perlu satu komunitas namanya. Sendiri-sendiri Pak kita nggak akan kuat. Yakinlah itu. Makanya Rasulullah mengatakan jamaah katanya. Ahli sunnah wal jamaah. Itu para mufassir mengatakannya. Rasulullah mengatakannya jamaah. Artinya kita perlu satu kumpulan, paguyuban, wadah, komunitas. Tapi bukan hanya sebatas untuk wirid saja Pak Bu. Bukan untuk wirid saja komunitas itu. Tapi komunitas kita bisa belajar di dalamnya. Bisa menambah ilmu kita. Bisa menambah iman kita. Bisa menjadi tempat ladang kita untuk beramal soleh. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin kami nggak akan berpanjang paparan namanya, karena tadi bahasanya kata sambutan. Jadi kami menyambut baik kehadiran majelis ini di desa ini. Semoga nanti ke depan seperti apa yang disampaikan abang kami tadi, baik masyarakat di sekitar, masyarakat tempatan dengan jamaah ini bisa berdampingan. Amin. Bisa rukun dan damai. Amin. Nah, sehingga negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin. Nah, jadi mungkin sekian dulu dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru dari Kuala Mulia. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang telah disampaikan, apa-apa yang sudah kita dengar, kita semua bisa mendapatkan manfaatnya, bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan dari beliau tadi. Amin. Baiklah, karena acara ini acara sudah kita jalani, dan untuk yang selanjutnya adalah acara jeda dan juga nanti sekaligus terapi masal. Itu adalah acara kita yang terakhir. Mungkin adapun dari saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Kepada saya mohon ampun. Dan saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami' du'ana Maulana
ya sami' du'ana. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. 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 Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. 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 Didadadididadam, 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 tidak. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan